Halo semuanya, hari ini saya bersama teman-teman kelompok saya, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsep dan kontrol diri dari mata kuliah fungsi mental. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Kak Rismawati, yang kedua Ega Marcela Jo, yang ketiga Alma Besi, dan yang terakhir saya sendiri, Prince Sanjuran Deusteri. Kontrol diri. Kontrol diri adalah pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses dalam bentuk dirinya sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi faktor kontrol diri. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia, cara orang tua menegakkan disiplin, cara orang tua merespon kegagalan, gaya berkomunikasi, cara orang tua mengekspresikan kemarahan, merupakan awal dari anak belajar tentang kontrol diri. Seiring dengan bertambahnya usia anak, bertambah pula komunitas yang mempengaruhinya, serta banyak pengalaman sosial yang dialaminya. Anak belajar merespon kekecewaan, ketidaksukaan, kegagalan, dan belajar untuk mengendalikannya, sehingga lama-kelamaan kontrol tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor eksternal dari kontrol diri. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang, salah satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin, karena sikap disiplin dapat menentukan kepribadian yang baik dan dapat mengendalikan perilaku pada individu. Berikutnya, konsep diri. Konsep diri merupakan fondasi utama keberhasilan proses pembelajaran, termasuk bagaimana seseorang belajar meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Dalam konsep diri terdapat 3 komponen konsep diri. Yang pertama, diri ideal. Diri ideal merupakan gabungan dari semua kualitas dan ciri kepribadian orang yang sangat dikagumi. Yang kedua, citra diri. Cara individu melihat diri sendiri dan berpikir mengenai diri individu sekarang atau saat ini. Citra diri sering disebut sebagai cermin diri. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah komponen yang bersifat emosional dan merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian seseorang. Halo, perkenalkan nama saya Risma, saya merupakan anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua seringkali menjadi faktor signifikan pembentuk konsep diri pada seorang anak. Bagaimana orang tua itu berperilaku, entah itu positif atau negatif, itu mempengaruhi pembentukan konsep diri anak tersebut. Yang kedua, kegagalan-kegagalan yang terus-menerus dialami seringkali menimbulkan pertanyaan pada diri sendiri yang berakhir pada kesimpulan bahwa semua penyebabnya terletak pada kelemahan kita. Kadang kita berpikir bahwa kita ini orang yang tidak berguna karena seringkali menghadapi kegagalan-kegagalan dalam hidup. Yang ketiga, depresi. Orang yang cenderung mengalami kesulitan atau cenderung mengalami depresi mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang atau merespons segala sesuatu. Selanjutnya adalah kritik internal. Kritik internal terkadang mengkritik diri sendiri, itu dibutuhkan untuk menyadarkan kita. Kadang kita harus seringkali untuk bercermin. Kadang kita harus seringkali bertanya pada diri kita, aku kurangnya gimana sih? Aku ini sebenarnya maunya apa sih? Kedepannya aku harus bagaimana? Kita harus untuk menyadarkan kita. Kadang kita harus seringkali untuk bercermin. Kadang kita harus seringkali bertanya pada diri kita, aku kurangnya gimana sih? Aku ini sebenarnya maunya apa sih? Kedepannya aku harus bagaimana? Kita harus seringkali melakukan tanya dan jawab pada diri kita sendiri agar konsep pembentukan dari kontrol diri ini berjalan dengan baik. Kecerdasan emosional itu merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif itu menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, sumber informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Sedangkan emosi adalah bahan bakar yang tidak tergantikan bagi otak agar mampu melakukan penalaran yang tinggi.
Emosi ini menyulut kreativitas, kolaborasi, inisiatif, dan transformasi. Sedangkan penalaran logis berfungsi untuk mengantisipasi dorongan-dorongan keliru, untuk kemudian menyelaraskan dengan proses kehidupan dengan sentuhan manusiawi.